Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah, menjalankan amal-amal yang dengan amal tersebut kita mendapatkan ridha Allah. Dengan amal tersebut kita dapat menjalankan apa yang telah kita ilmui. Dengan amal tersebut kita mendapatkan buah dari ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya, dan orang-orang terbaik yang mengikuti di jalannya. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Irsyad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah kita melanjutkan tadabbur Al-Quran di surat Al-Baqarah. Ya, kita mulai di ayat yang ke-125 di dalam surat Al-Baqarah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ja'alnal baita matsabatan linnas wa amna." Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, yaitu Ka'bah, sebagai matsabah. Matsabah artinya sebagai tempat kembalinya manusia, tempat berkumpulnya manusia. Hikmah yang kita dapat dari kalimat matsabah, tempat kembali, insya Allah selama dia muslim dan hatinya bersih, setiap yang pernah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram,
ketika dia pulang pasti merasa eman, merasa sedih karena akan meninggalkan rumah Allah. Yang kedua, dia pasti akan ingin kembali lagi untuk bisa umroh yang kedua dan 3 kalinya, bahkan bisa haji. Gitu ya. Bahkan banyak orang yang kepingin rumahnya di Masjidil Haram, di Mekah situ. Cuman biasanya beratnya panganannya bedo makanan. Soalnya di situ ketemu bakso susah ya. Ketemu pecel susah. Tapi apa? Banyak, tapi gak koyok tumpangi Kediri, gak koyok lodone Tulungagung. Mesti beratnya di makanan. Tapi kalau untuk ibadah, kenyamanan, Masya Allah, 2 tempat tersebut, Mekah dan Madinah, seperti seakan-akan sama Allah sudah dijadikan tempat yang kedua, yaitu amna, tempat yang aman. Tempat yang aman. Bahkan beberapa ustadz sampai mengibaratkan burung-burung yang terbang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kan banyak. Dia sampai turun ke bawah dan dia merasa tidak ada yang mengganggu. Turun, naik, ya, nggak takut sama manusia, karena seakan-akan mereka pun, hewan-hewan pun merasa mendapatkan keamanan ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena ini janji dari Allah. Allah Ta'ala mengatakan wa ij'alnal baita matsabatan linnas. Ya. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah atau Ka'bah menjadi tempat kembali atau tempat berkumpulnya manusia. Wa amna, dan tempat yang aman, ya, tempat aman. Semenjak ya, bahkan Nabi memberikan kepastian lagi setelah Fathul Mekah, kata Nabi, wa man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia akan mendapatkan keamanan. Lalu Allah Ta'ala mengatakan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari makomnya Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim yang sudah kita jelaskan. Tempat berdirinya itu tempat di mana Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwasanya itu tempat Nabi Ibrahim untuk menaruh batu bata Ka'bah. Ada yang mengatakan sebagai tempat ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan, Nabi Ibrahim mundur ke belakang, naik di atas makom tersebut untuk melihat apakah sudah sejajar belum. Tapi ala kulli hal, makom Ibrahim itu bukan makam, bukan tempat kuburan makamnya Nabi Ibrahim, tapi makom, tempat berdirinya Nabi Ibrahim yang mempunyai jasa dalam pembangunan Ka'bah. Maka Allah Ta'ala abadikan tempat yang mempunyai jasa dalam pembangunan Ka'bah itu, diabadikan menjadi tempat ritual sholat. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Jadi jadikanlah di makom Ibrahim itu tempat sholat. Kemarin sudah kita jelaskan, jadi tempat sholatnya di makom Ibrahim adalah menjadikan makom Ibrahim antara kita dengan Ka'bah. Jadi kita di belakangnya makom Ibrahim sambil menghadap ke Ka'bah. Tapi tidak harus sejajar, tidak harus lurus. Ya, karena banyak orang sekarang sholat di situ, maka paling tidak makom Ibrahim di daerah depan kita dan kita menghadap ke Ka'bah. Kemudian wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena mereka berdua yang membangun Ka'bah itu, Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersihkanlah rumahku, antahhira baiti. Rumah itu, rumah Allah harus bersih. Karena apa? Karena rumah Allah itu akan digunakan manusia
menjadi tempat lit-taifin, menjadi tempat orang-orang tawaf. Wal akifin, tempat i'tikafnya manusia. Ya, tempat berdiamnya manusia. Warruka, dan tempat orang yang ruku', wasujud, dan tempat orang sujud. Jadi masjid itu fungsinya seperti itu. Kalau tawaf hanya satu masjid, yaitu di Masjidil Haram, karena di situ ada Ka'bah. Tapi yang akif, i'tikaf, itu semua masjid-masjid yang ada di muka bumi ini itu rumah Allah dan boleh untuk digunakan i'tikaf. Ya, i'tikaf itu apa? I'tikaf itu tidak hanya 10 hari terakhir. Kalau ritual ibadah yang disunahkan oleh Nabi yaitu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi menurut bahasa i'tikaf itu sedang seperti kita ini, duduk ngaji, yang baca Quran, itu namanya i'tikaf. Berdiam diri di masjidnya Allah untuk beribadah atau berzikir kepada Allah, itu namanya i'tikaf. Jadi masjid itu, tempat itu Pak, bukan hanya tempat datang sholat pulang, bukan. Tapi sebetulnya masjid itu adalah masjid itu adalah tempat yang dimana ketika kita masuk di dalamnya kita mendapatkan kenyamanan, mendapatkan keramahan, mendapatkan keamanan, sehingga kita di situ tenang duduk, ya, bertafakur, terus menenangkan diri, menyamankan diri, mentazkiyah diri, gitu. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu fungsi masjid. Dan fungsi yang lain untuk rukuk dan sujud. Kemudian ayat selanjutnya Allah taala berfirman, "Wa id qala Ibrahim," dan ketika Nabi Ibrahim mengatakan setelah beliau membangun Ka'bah, beliau mengatakan, "Rabbi ja'al hadza baladan amina." Ya Allah, jadikanlah negara ini, tempat ini menjadi tempat yang aman. Ya, negara ini negara tempat yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah penduduknya buah-buah, makanan-makanan, fasilitas-fasilitas hidup. Man amana minhum, bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, man amana minhum, mereka yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Jadi Nabi Ibrahim itu mendoakan terhadap penduduk yang akan bertempat tinggal di situ. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman. Ya Allah, jadikanlah negara ini mendapatkan keberkahan dengan buah-buahan, kemakmuran." Itu ya. Karena setiap orang akan mengidamkan atau menginginkan mempunyai negara yang aman. Dan negara yang aman syaratnya adalah keadilan harus ditegakkan. Karena akhlak yang paling tertinggi adalah adil. Kalau adil sudah ditegakkan, maka semua akhlak-akhlak akan mudah untuk dikerjakan. Kalau adil. Karena banyaknya kemaksiatan akhlak itu dikarenakan hilangnya keadilan. Karena kita sudah pernah sampaikan, ada ulama yang sampai menghitung jumlah akhlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan akhlak yang paling dan sering Allah taala sebutkan adalah akhlak tentang keadilan. Artinya pentingnya sebuah keadilan untuk kita tegakkan. Apapun, kita sebagai manusia, individu sendiri, kita harus adil terhadap diri kita. Adil untuk istirahat, adil untuk bekerja, adil untuk beribadah, adil untuk makan. Karena dokter pun juga mengatakan penyakit atau tubuh kita tidak stabil karena adanya ketidakadilan dalam tubuh kita, adanya tidak keseimbangan. Kalau tubuh kita saja yang tidak seimbang akan menghasilkan atau melahirkan penyakit, apalagi sebuah perkumpulan manusia ketika tidak ada keadilan, apalagi negara. Maka syarat negara yang aman, syarat negara agar mendapatkan kemakmuran,
Ya, buah-buah yang dirizkikan, yang menjadi rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya harus adil. Lalu di sini dikatakan qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Tetapi mereka yang kufur maka akan aku berikan kepada mereka mata fa umatti'uhu qalilan. Jadi orang-orang yang tidak menjalankan keamanannya, tidak bersyukur terhadap rizki yang Allah Ta'ala berikan. Tapi ada orang itu yang merasa dia nggak adil, dia banyak menzalimi orang, tapi dia seakan-akan ya dapat, ya tenang-tenang aja itu. Ada orang itu yang lucu, saya lihat ini, bilang zaman sekarang itu saya juga punya mobil, punya rumah, utang saya itu melebihi dari aset yang saya punya. Saya tenang-tenang saja itu katanya. Itu kan lucu ya. Itu saya tenang-tenang saja. Bisa jadi ketenangan itu bukan hasil dari kita utang, tapi emang ketenangan itu diberikan sama Allah Ta'ala, cuman nilainya sebentar. Fa umatti'uhu qalilan, kata Allah Ta'ala. Kalau kita kufur terhadap nikmat, kita tidak menjalankan akhlak yang baik, tidak menjalankan ibadah yang baik, kita mendapatkan rizki, kita nggak bersyukur, tapi kita juga tetap kadang masih bisa makan enak. Bisa jadi itu hanya mata'un qalil. Bisa jadi itu hanya kenikmatan yang sementara, yang suatu saat setelah ini kita bisa meratapi dan nangis. Atau mata'un qalil bisa jadi kenikmatan itu hanya kita rasakan di dunia, dan ketika di akhirat kita kehilangan itu semuanya. Halaka anni maliyah. Ya, apa namanya? Iya, telah hilang semua harta-hartaku dan jabatan-jabatanku juga sudah sirna. Karena mata'un qalil, hanya didapatkan di dunia, dan orang yang bangun setelah dari dunianya, setelah dari kematiannya, maka dia akan merasakan seakan-akan hidup di dunia hanya setengah hari atau satu hari, hanya sebentar. Qala wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa umatti'uhu qalilan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang enggak abadi, hanya sebentar saja, sedikit kadang rasa punya kadang merasakan kenyamanan, sedikit kadang hilang lagi, kadang nyaman, kadang hilang lagi, tidak ada ketenangan batin, enggak pernah mendapatkan manisnya sebuah keimanan. Allah Ta'ala mengatakan tsumma attarruhu ila adzabin nar, naudzubillah, maka kemudian kita akan lemparkan dia, kita akan buang dia, dan kita akan paksa dia ke dalam azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Itu ya ma'asyiral muslimin. Jadi ketika kita ini, indikator kita ini aman, indikator kita ini mendapatkan rizki yang layak dan berkah, itu indikatornya adalah ketika kita mendapatkan keamanan dalam hidup kita, kita bisa fungsikan keamanan itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita mendapatkan keamanan dalam hidup kita, lalu aman itu bisa kita gunakan untuk beramal soleh. Keamanan itu bisa kita gunakan untuk membantu orang. Rasa aman yang kita miliki itu kita bisa gunakan untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan ilmu. Itu tandanya keamanan yang kita miliki, keamanan yang berkah dari Allah. Kita gunakan yang baik. Bukan ketika dapat aman, lalu kita bisa berpikir untuk berbuat buruk. Berarti amannya tidak berkah. Atau ketika kita mendapatkan makanan, kita mendapatkan rizki dari Allah, lalu rizki itu bisa kita fungsikan untuk kebaikan-kebaikan. Tenaga yang kita miliki untuk ibadah, tenaga yang kita miliki untuk berbuat baik. Bukan ketika tenaga dapat, kita langsung maksiat, pol-polan, naudzubillah. Maka indikatornya adalah ketika kita dapat keamanan dan dapat rizki, aman dan rizki itu kita fungsikan untuk hal-hal yang baik yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail.
Dan ketika Nabi Ibrahim, ini salah satu ujian atau perintah dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat al-qawaid, yaitu batu atau susunan bangunan tersebut dari rumah Allah dan dibantu oleh Nabi Ismail, gitu ya. Yang diperintahkan Nabi Ibrahim, tapi yang membantu Nabi Ismail, dan hanya 2 orang. Betul, di situ juga ada warga kota Mekah dari kaum Jurhum yang datang ke sana. Tapi yang membangun Ka'bah hanya 2 orang, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika mereka wa'id yarfa, dan ketika mereka mengangkat, kata ulama tafsir, Allah Ta'ala mengatakan di selanjutnya, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalanku ini. Jadi setiap ngangkat batu berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wa'id yarfa, ketika ngangkat, Rabbana taqabbal minna. Karena ini juga banyak versi. Ada yang mengatakan setelah bangunan selesai baru Nabi Ibrahim mundur dan mengangkat doa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi versi yang lain, di tafsir yang lain yang saya pahami, bahwasanya setiap mengangkat Nabi Ibrahim berharap dengan meminta doa kepada Allah. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala terima. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala terima. Maka para ulama sampai ada yang mengatakan, ini Khalilur Rahman, yabni baitar Rahman, wa yarghab wa yakhsha minar Rahman. Ini seseorang kekasihnya Allah, membangun rumahnya Allah, tapi dengan demikian beliau masih berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kekasihnya Allah, membangun rumahnya Allah, tapi masih takut dan masih berharap kepada Allah. Kadang kita ini belum tentu kekasihnya Allah, belum tentu belum tentu beramal amalan yang diperintahkan oleh Allah, tapi kita nggak punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang wajib. Karena kita manusia ini makhluk yang lemah, yang mau nggak mau dia pasti butuh dan meminta itu. Pasti meminta pertolongan. Karena hakikat ikhlas artinya ikhlas itu kan ketika kita beramal terus kita seakan-akan nggak meminta pamrih, gitu kan? Nggak meminta imbalan. Itu maknanya artinya kita nggak meminta imbalan kepada makhluk yang sama-sama lemah kepada kita, gitu. Itu artinya ikhlas. Kita nggak meminta sesuatu kepada yang sama lemah. Tapi manusia itu emang Allah Ta'ala ciptakan sebagai makhluk yang lemah. Dan dia pasti meminta pertolongan. Maka Allah Ta'ala pastikan pertolonganmu itu tepat kepada sasarannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kepada kita segala hal. Karena Allah Ta'ala itu maha kuasa, gitu. Maka ma'asyiral muslimin, apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan, marilah dengan segala kelemahan dan segala butuhnya kita harus akui itu. Ketika kita ini mau gak mau, otomatis harus meminta imbalan, meminta bantu, maka mintalah bantuan itu kepada Allah dengan berupa doa tersebut. Gitu ya. Ini yang saya titik poin yang saya maksudkan adalah artinya kita ini manusia, nggak mungkin nggak minta tolong, itu nggak mungkin gitu. Nggak ada orang itu yang hidup sendiri, nggak mungkin. Hewan saja, anak sapi ketika lahir dibiarkan sama induknya, lama-lama bangun sendiri, lama-lama makan-makan sendiri. Itu hewan. Tapi manusia nggak ada yang lahir lalu dibiarkan sama suster, dibiarkan dokter, dibiarkan ibunya, dibiarkan sama semua orang, mati lama-lama. Ini menunjukkan manusia itu lebih lemah. Betul-betul lemah, dan kita ini betul-betul butuh terhadap sesuatu. Maka ketika kita akui kalau kita ini butuh, maka kebutuhan itu harus tepat sasaran, yaitu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau sudah
menata itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap butuh untuk diterima amalan tersebut. Ini juga menunjukkan ma'asyiral muslimin, ketika amalan itu pertama butuh ikhlas. Kedua butuh sesuai tuntunan. Jadi sebelum amal kita butuh ikhlas dan kita butuh ilmu apakah amal itu sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau tidak, atau amalan itu bisa kita pastikan apakah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini yang kedua. Ini dua sebelum kita beramal. Ketika kita beramal yang dibutuhkan adalah khusyuk. Tekun dalam amal itu, tekun. Gitu ya. Ketika amal. Dan setelah amal itu selesai, kita butuh berharap kepada Allah agar amalan yang tadi kita kerjakan itu betul-betul diterima oleh Allah. Gitu ya. Butuh diterima oleh Allah dan semoga amalan yang sudah kita kerjakan tidak dibuahi dengan kesombongan. Karena ketika seseorang riya atau sombong setelah amalnya, bisa jadi amal yang telah dikerjakan hilang karena kesombongan. Maka kita berharap, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pekerjaan kita. Bagus lagi kalau kita bisa berdoa sebelum bekerja, ketika bekerja dan setelah kita berikhtiar, kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga di setiap pagi beliau selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena tidak semua ilmu itu kadang bermanfaat. Gitu ya. Ada ilmu itu sejatinya, ada ilmu itu yang betul-betul enggak manfaat. Ada ilmu itu yang sejatinya bermanfaat. Tapi ketika tidak dimanfaatkan oleh orang itu, maka ilmu itu ya enggak manfaat, enggak berkah. Jadi kita minta ilmu, meskipun ilmunya itu Quran, meskipun ilmunya hadis, tapi kita tetap minta agar ilmu itu bermanfaat bagi kita. Meskipun ilmunya baik, gitu ya, tetap kita minta manfaat. Yang kedua, warizqan thayyiba, rizki yang baik. Rizki yang baik, yang berkah buat kita. Yang setiap rupiahnya itu kita rasakan kebaikan. Dan setiap rizki yang kita dapatkan itu kita rasakan kebaikan. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Sekarang kalau kita bayangkan ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, apakah pernah melakukan amalan yang enggak manfaat kira-kira? Apakah pernah melakukan amalan yang sia-sia? Atau amalan yang tidak sesuai sunnahnya Allah gitu. Tidak, tapi mereka tetap meminta kepada Allah agar amalannya diterima. Maka kita sebagai muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad harus lebih daripada itu untuk ya Allah semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga amalan kita diterima. Kemudian di sini Allah taala berfirman, innaka antas sami'ul alim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhanku, terimalah dari kami apa yang kita kerjakan. Menunjukkan apa yang dikerjakan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini tidak sombong, tidak sekedar ikhtiar lalu tidak butuh kepada Allah. Tapi apa yang saya kerjakan dan saya tetap makhluk yang lemah dan saya butuh diterimanya amalan yang saya kerjakan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau Tuhan, engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Maha mendengar doa yang kita minta dan engkau maha mengetahui bahwasanya doa saya ini tidak lepas landas dari ikhtiar. Tapi saya berikhtiar dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ma'asyiral muslimin, ketika kita berdoa setelah ikhtiar itu, agar apa? Agar menguatkan apa yang kita ikhtiarkan ini, nilainya tidak berhenti di situ gitu. Jadi nilainya itu bisa terus berkah, bermanfaatnya lama. Seumpama kita ngajar, setelah ngajar kita minta ya Allah, semoga engkau terima amalanku.
Karena kalau amalan ngajar tadi kita terima, anak-anak kita yang kita ajari, dia akan lebih mudah untuk mencerna, pertama. Yang kedua, amalan ilmu yang kita ajari lebih mudah untuk mereka kerjakan. Kemudian ilmu yang kita ajari otomatis sama ketika diterima oleh Allah, amalan ilmunya bisa diajarkan kepada orang lain. Maka ketika ilmunya diajarkan kepada orang lain, maka kita juga akan panen pahala itu. Selama ilmu yang kita sampaikan terus diajarkan kepada anak turunan, mau jutaan keturunan setelah itu, kalau itu sumbernya dari peringatan, dari nasihat kita, maka kita selama itu akan panen pahala. Dan itu salah satu tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Karena para ulama itu ada yang mengambil kesimpulan bahwasanya kitab-kitab para ulama yang sekarang kita lihat banyak itu, semakin kitab itu mudah untuk didapat oleh manusia, mudah untuk dipelajari manusia, itu itu salah satu tanda bahwasanya amalan atau ikhtiar dari ulama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam An-Nawawi, beliau membuat kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Terus kitabnya di mana-mana, hampir di setiap masjid-masjid ada. Itu kata para ulama menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menerima ikhtiar atau menerima ilmunya Imam Nawawi dengan diterimanya ilmunya di kalangan masyarakat. Maka ma'asyiral muslimin, kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wahai Tuhan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami muslimaini. Tidak hanya ya Allah terima saja, tidak. Tapi ya Allah, jadikan apa yang saya kerjakan diterima, dan jadikan apa yang saya kerjakan itu juga pengaruh kebaikannya buat saya. Gitu ya. Jadi enggak pasrah bongkoan ya, sudah ikhtiar lalu ya Allah ini terima. Tapi Nabi Ibrahim juga meminta, ya Allah apa yang saya ikhtiarkan, semoga itu juga berpengaruh kebaikannya buat saya. Sehingga beliau meminta muslimaini laka, ya Allah jadikanlah kami ini menjadi umat muslim. Jadikanlah kami ini berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menjadi manusia yang muslimaini laka, yaitu orang-orang yang berserah diri kepadamu. Karena orang yang muslim sampai meninggal, dijamin ya, muslim sampai meninggal, maka insya Allah ganjarannya adalah surga, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah dari Allah. Allah Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan janganlah kalian meninggal, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Dalam keadaan kita pasrah kepada Allah, kita serahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dengan mengucapkan, mengikrar la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Menjadi muslim yang baik, gitu ya. Apa yang kita ikhtiarkan itu berpengaruh kebaikannya di kita. Seperti bagaimana kita seorang pengajar, kita ngajarkan kebaikan-kebaikan. Apa yang kita ajarkan semoga diterima, dan apa yang kita ajarkan itu semoga pengaruhnya itu baik kepada kita juga. Kadang ada orang itu ngajar baik, ya, ngajar baik supaya kebaikan itu dikerjakan orang, tapi nggak ada pengaruhnya kebaikan itu untuk bisa dikerjakan oleh orang yang menasehati. Ngajar jujur, tapi dirinya sendiri tidak bisa jujur. Karena apa? Mungkin ilmunya tidak berpengaruh bagi diri. Maka minta juga kepada Allah, ya Allah muslimain, ya Allah jadikan kita orang yang menyerahkan diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan tidak cukup bagiku juga dan anak keturunanku. Itu ya. Karena anak keturunan ini adalah aset kita semuanya. Ya, kebaikan kita yang berpengaruh kepadanya maka akan berbuah manfaat
dan pahala bagi kita. Wa min dzurriyyatina, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, dan bagi anakku juga, sebagian dari keturunanku. Ya, menjadi apa? Kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Kalau kita berdoa semoga kita menjadi umat muslim, menjadi orang yang menyerahkan diri, dan saya juga berharap anak keturunanku juga mereka menjadi ummah, menjadi sebuah perkumpulan yang sama-sama menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Tidak cukup cuman saya ya Allah. Saya juga perlu anak keturunan saya semuanya menjadi anak-anak yang muslim, yang semuanya menyerahkan diri kepada Allah. Karena kita ini akan dekat. Ya, kita ini sangat mencintai orang-orang yang di sekitar kita. Kita mencintai orang-orang yang terdekat dengan kita. Gitu. Antum kalau pernah tahu, ini insyaallah banyak yang tahu nih. Makna dari safar itu kan qit'atul minal adzab katanya. Safar, perjalanan itu sebagian dari siksaan, ya. Itu kata para ulama, ada yang mendefinisikan kenapa kok safar itu dianggap sebagian dari sebuah kesulitan atau azab. Karena apa? Karena di dalamnya ada mufaraqatul ahbab, karena ada perpisahan dari orang yang kita cintai. Yang biasanya kita bareng, terus kita harus berpisah. Itu rasa itu azab, karena di jalan kita kadang nggak banyak kumpul sama orang gitu. Tapi ketika kita kumpul, itulah manusia, sosial. Seneng kumpul sama orang, apalagi ketemu orang-orang yang baik. Maka kita juga berharap agar kita masuk surga itu nggak sendirian gitu. Kita kepingin masuk surga bareng-bareng dengan keluarga kita semuanya. Semuanya sama-sama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Maka ma'asyiral muslimin, kita harus banyak-banyak untuk berharap kepada Allah memperbanyak umat muslim ini. Tidak gampang menuduh orang tidak muslim gitu ya. Tidak gampang menuduh orang kufur. Tidak gampang menuduh orang dekat dengan neraka, naudzubillah. Sebanyak apapun manusia, surga tetap cukup. Gak mungkin kita gak kebagian tempat di surga itu. Karena banyaknya orang, gak mungkin. Sebanyak apapun manusia, surga tetap cukup. Tapi yang yang menjadi kita ini layak masuk surga atau tidak itu ya amalan kita gitu. Maka kita perlu ketahui, ini juga tema yang penting sebetulnya. Mengetahui dari awal siapa kawan dan siapa lawan. Lihat Pak ya, kalau kita tadaburi sedikit keluar, ini penting ini. Ini kalimat siapa kawan, siapa lawan itu harus kita ketahui. Karena sekarang kita banyak pemikiran kita itu dikocar-kacirkan, dirusak. Siapa yang merusak? Yang merusak kita adalah kepintarannya orang-orang Yahudi dalam merusak pikirannya orang umat muslim yang mereka kehilangan dari ilmunya. Kita sengaja dirusak itu. Dianggap setiap muslim itu bisa pecah dengan satu sama yang lain, bisa saling melawan. Padahal kita harus mengenali bahwasanya kita punya kawan dan kita punya lawan, dan kita harus tahu siapa kawan dan siapa lawan. Dan Nabi telah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya bahkan dalam firman ya, semua orang yang beriman, semua kita muslim ini ikhwah, kita itu saudara, dan maka kita ini kawan gitu. Seenggak sukanya kita terhadap saudara kita, seenggak sukanya kita terhadap umat muslim, enggak sukanya kita terhadap teman kita selama dia muslim, mungkin ada urusan yang mungkin kita enggak cocok. Kita harus ketahui bahwasanya dia kawan kita. Kita harus kenal kalau dia itu tetap kawan kita karena dia saudara kita, dia muslim sama-sama kita. Dan non muslim bagaimanapun keadaan mereka, mereka tetap lawan kita. Mereka tetap lawan kita. Kita bisa tadaburi, Pak. Dan ini sebetulnya sudah disinyalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Fatihah. Di awal pun di Al-Fatihah kita sudah diingatkan,
Ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku petunjuk yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang diberikan kenikmatan. Itu kan berarti kita untuk mengenal siapa kawan-kawan kita itu. Dan di sini dikatakan ghairil maghdubi alaihim, dan kita diajari untuk mengetahui siapa yang bukan kawan kita. Yang bukan kawan kita adalah mereka yang dimurkai oleh Allah dan mereka yang tersesat. Dijelaskan lagi sama Ibnu Abbas, diperjelas, mereka yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, mereka yang tersesat adalah orang Kristen, orang Nasrani. Dan kenapa kok al-maghdub alaihim dulu yang disebutkan kemudian waladhdallin? Berarti kita harus mengetahui Yahudi pertama bahwasanya dia adalah musuh kita gitu. Ini sekarang terlihat, Pak. Ternyata pemikiran kita ini sedang dikacaukan dengan keadaan sekarang. Sekarang siapa Muslim dengan keadaan Gaza yang ada sekarang ini? Padahal negara Muslim di sekitar situ tuh Muslim semuanya gitu. Kenapa sampai saat ini Palestina masih sendiri? Kenapa orang-orang Gaza sekarang masih sendiri? Kenapa tentara-tentara mereka masih harus berjuang sendiri gitu? Padahal mereka punya saudara di sekitar mereka. Kenapa saudara mereka masih diam? Itu kehilangan definisi, kehilangan pikiran, kehilangan pengenalan lah. Siapa kawan, siapa lawan, itu kadang kita lupa gitu. Kita nggak sukanya kita terhadap sesama Muslim, kita harus imani bahwasanya mereka tetap kawan kita. Karena kita sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu jelas itu. Gitu ya ma'asyiral muslimin. Ini penting sehingga persatuan kita harus dikuatkan. Karena kalau kita nggak kenal kawan, maka persatuan ya sampai kapanpun kita bagaimana bisa kita satukan. Saudara kita dalam manajemen, dalam urusan pertemanan, soal cekcok nggak sesuai, nggak serasi, ada perselisihan, itu hal biasa. Nggak ada keputusan yang berbeda, ada tingkah yang berbeda, itu hal yang biasa itu. Jangankan kita, mereka pun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga bahkan mereka lebih parah daripada kita ini. Allah taala yang mengatakan tahsabuhum jami'a, kalian mengira mereka itu bersatu, wa qulubuhum syatta, mereka itu hatinya bercerai-berai. Ba'suhum bainahum syadid, di antara mereka itu berat urusannya. Seperti itu. Tapi kita muslim, ya asyiral muslimin. Ini saya tekankan bahwasanya kita perlu mengenal siapa kawan agar persatuan harus lebih dijunjung. Itu ya, persatuan di antara kita harus kita lebih junjung. Saudara-saudara kita ya berbeda pemahaman, soal-soal bukan masalah akidah. Selama kamu nyembah Allah, kiblatmu masih Ka'bah, berarti kamu saudara kita. Saudara saya. Ada pemahaman di antara kita yang berbeda, ayo kita buka buku kita bersama. Kita masih bisa duduk bareng. Kita masih kawan. Sehingga kalau ada masalah, kita ini betul-betul seperti bangunan. Karena Rasulullah mengatakan al-mu'min, al-mu'min akhul mu'min. Mu'min itu saudara mukmin yang lain. Kalbunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu yang lain. Dan Nabi mengatakan al-jihad dzurwatus sanam, dan jihad itu yang paling atas tingkatnya ini. Ini kita nggak mungkin bisa naik ke sini dengan persatuan kalau kalau bangunan atau pondasi kita ini masih nggak rapat. Kita antara persatuan kita nggak kuat, sehingga ya ini nggak bisa tertuju. Buktinya sekarang jihad yang ada di Palestina, mereka kuat, ya hanya mereka orang-orang yang di Palestina, tapi Muslim seluruh dunia belum sekuat itu, belum bisa bersatu. Maka kita menjadi introspeksi kita, ini menjadi kegelisahan kita semuanya. Kadang kita yang miris. Ada perkumpulan masyarakat, perkumpulan muslim, para petinggi-petinggi muslim di Arab, sudah mendeklarasikan, sudah kumpul besar itu. Maka disepelehkan gitu saja jawabannya
setan Yahu itu. Apalah itu orang Arab? Berarti kan siapa dia gitu loh, sehingga bisa mengatakan seperti itu. Berarti apa? Bisa jadi dia sudah punya poinnya gitu. Dia sudah mempunyai kekuatannya. Bahkan saya kemarin sempat baca kitabnya Dr. Majid Irsan Al-Kailani. Di tahun 1967, ketika setelah setelah Yahudi nyerang ke Palestina kedua kalinya, itu Menteri Pertahanan ini urusannya perang. Menteri Pertahanan itu mengumpulkan orang-orang Israel untuk memerintahkan untuk ekspansi kepada pendidikan-pendidikan yang ada di Palestina. Paham ya? Jadi ini kan temanya pertahanan, sebetulnya temanya peperangan. Tapi Menteri Pertahanan ketika setelah perang, dia memberikan instruksi ekspansi untuk menyebarkan paham-paham Israel kepada sekolah-sekolah yang ada di Palestina. Berarti pendidikan kita ini sebetulnya juga pertahanan negara gitu. Kalau pendidikannya sudah dikocar-kacir, berarti pertahanan negara sudah terkocar-kacir. Barakallahu fiik, kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dirahmati oleh Allah. Intinya pesan yang menjadi kegelisahan kita, bahwasanya kita perlu ketahui, maaf ya, ini kan yang saya tahu kita banyak, di antara kita banyak yang menjadi guru kan di sini. Kita ketika menjadi guru, kita bukan hanya sekedar seorang pengajar saja. Sebetulnya kita ini ketika menjadi guru, kita ini menjadi mentornya pertahanan gitu. Kita ini menjadi kekuatannya negara itu sebetulnya di kita. Di guru. Jangankan negara ya. Bahkan seorang yang alim, seorang guru, dia adalah pertahanannya dunia. Sebagai bukti, bahkan hiu-hiu yang di lautan, semut-semut yang di dalam lubangnya, mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa dan mereka bersyukur dan mereka memintakan ampun kepada Allah untuk mereka orang-orang alim. Mereka mereka yang menjadi alim, artinya menjadi guru. Gitu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama. Sebuah penduduk Korea, kalau mereka beriman, bertakwa, maka keberkahan itu akan kita buka. Lah kalau guru sudah nggak ada, orang alim nggak ada, pertahanan dunia ini hancur karena keberkahan tidak diturunkan lagi. Jadi kita ini mendidik bukan suatu yang hal remeh gitu.
Tapi kita ini pertahanan di kita. Maka kalau negara pengen makmur, maka makmurkanlah para gurunya. Makmurkanlah para gurunya. Dan modal kita ikhwati fillah, modal kita agar kita ini semakin kuat, agar kita ini tidak tersesat dari apa yang menjadi kekuatan pertahanan kita. Kita sebetulnya sudah diberikan sinyal itu oleh pendiri kita. Sinyalnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Memahaminya dengan dot. Apa dot artinya? Dot bahasa Arab. Sedikit-sedikit lah. Kalau kita guru, Ustaz, anak nggak bisa bahasa Arab, sedikit-sedikit lah belajar gitu. Apa sih ruginya kalau hidup kita ini belajar bahasa Arab sedikit-sedikit aja? Paling enggak kita buka Al-Quran itu makna perkata itu. Biar kita alhamdulillah itu artinya apa sih? Lillah itu artinya apa sih? Sedikit-sedikit. Nanti lama-lama juga akan bisa. Kalau itu dot sudah kita kuasai, dot sudah kita pahami, lalu Al-Quran dan hadis kita kuatkan. Kita ngajar dengan dasar Al-Quran dan hadis. Kita mendidik anak dengan dasar Al-Quran dan hadis. Pesan dari Nabi, lan tadilla abada. Maka kalian tidak akan pernah sesat. Artinya keberkahan Allah akan selalu diturunkan selama kita berpegang dengan dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu ya belajar tentang Quran, hadis itu ya belajar tentang Nabi, belajar tentang sejarah-sejarahnya. Insya Allah kita akan kuat. Ya Ustaz ya, insya Allah. Baik, ini saya selesaikan satu ayat ini. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kita manasik tempat ibadah hajinya gitu ya. Ketika kita sudah bikin ikhtiar, ketika Nabi Ibrahim setelah membuat Ka'bah, lalu Nabi Ibrahim setelah berdoa kepada Allah agar diterima, jadikan menjadi orang yang muslim, keturunannya muslim. Lalu Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, tunjukkanlah, ajari kami, tuntun kami bagaimana ibadah haji itu, bagaimana ibadah yang engkau perintahkan dari apa yang saya ikhtiarkan. Meminta kepada Allah supaya amalannya dituntun, supaya diperbaiki bagaimana beramal itu. Wa arina manasikana wa tub alaina, ya Allah, terimalah taubatku. Karena Nabi Ibrahim menjadi manusia, ya, beliau seorang manusia, beliau mengetahui bahwasanya apa yang kita ikhtiarkan ini, ya, sebagai manusia kadang nggak sempurna, banyak dari kekurangan dan kesalahan. Maka ya Allah, ampunilah dari kekhilafan yang mungkin saya nggak sadari, dari kesalahan yang mungkin saya nggak pahami. Maka kita juga minta, ya Allah, mungkin tadi saya ngajarnya ada kesalahan, mungkin saya ngajarnya ada khilaf yang mungkin ya saya nggak tepat. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai guru ya kadang ya ada baiknya, ya kadang ada buruknya. Gitu ya. Mungkin kita ngajar A, kadang kita nggak sengaja khilaf untuk berbuat kesalahan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni supaya anak didik kita yang melihat kita dari sisi kesalahan itu, mereka tahu bahwasanya itu salah dan mereka tidak mengamalkan kesalahan yang kita ajarkan itu. Kemudian terakhir, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan zat maha yang menyayangi kita. Ya Allah, engkau menerima taubat dan engkau menyayangi kita. Sehingga terimalah taubat yang kita minta, dan ya Allah, terimalah karena kita adalah hamba-Mu yang engkau sayangi. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan, ma'asyiral muslimin. Semoga ini bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Astaghfirukum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.